Yang pertama memang kenyataan pahitnya tahun 2019 itu banyak sekali tidak hanya anak muda tapi beberapa kalangan yang memang ikut terlibat dalam pencalonan itu hanya untuk memenuhi kuota. Caleg muda ya punya substansi, kalau diperlakukan sebagai gimmick semata gitu ya nggak akan jadi apa-apa juga. Tapi kan memang ini kita ngomongin realita politik ya, ngomongin realita politik bahwa yang namanya gagasan yang segar saja, niat baik itu nggak pernah cukup, gitu. Nggak pernah cukup, ya. Nggak pernah cukup. Hai, gue Pangeran Syahan dari Asumsi. Saat ini gue bersama dengan bukan tamu sih, ini partner gue di sebelah gue. Partner baru. Analis politiknya Asumsi, Rifki Rahman. Terima kasih Rifki, akhirnya bisa gue seret juga lo ke depan kamera ya. Jadi ini adalah salah satu otak, salah satu brain di dalam berbagai konten Asumsi yang ada kaitannya sama politik, pasti bikinnya sama Rifki. Gue sebenarnya pengen ngebahas soal, kali ini adalah soal politisi muda. Oke. Setiap kali mau menjelang pemilu, entah 2014, entah 2019, dan nanti juga pasti di 2024, yang namanya gagasan-gagasan soal anak muda, politisi muda, caleg muda, millennials, walaupun sekarang millennials sebenarnya udah nggak muda lagi ya, sekarang udah jadi tua sebenarnya, atau Gen Z lah sekarang, itu pasti akan terus mengemuka. Ini akan jadi satu komoditas politik yang akan didengung-dengungkan terus. Nah, sebenarnya kalau ada politisi muda maju kontes elektoral pemilu, itu sebenarnya apakah cuma untuk meramaikan aja atau sebenarnya ada peluang untuk mereka menang juga? Gue mau jawab pertanyaan dulu sih Mas. Tadi kan lo ngasih dua tuh masalah apakah anak-anak muda dalam politik itu hanya menjadi sesuatu bagian kecil dari mainstream yang besar, atau memang mereka punya substance-nya sendiri sehingga mereka harus dikasih tempat gitu. Yang pertama memang kenyataan pahitnya tahun 2019 itu banyak sekali tidak hanya anak muda tapi beberapa kalangan yang memang ikut terlibat dalam pencalonan itu hanya untuk memenuhi kuota. Misalkan teman-teman perempuan itu kan ada affirmative action 30% tuh harus ikut. Dan saat 2019 beberapa kali gue coba menghubungi caleg-caleg ini, caleg-caleg muda gitu ya, dan kebetulan sempat berkontak dengan yang perempuan gitu, dan dia mengaku kalau misalkan gue ikut ini cuma untuk memenuhi kuota aja gitu. Sayangnya praktek itu masih ada gitu. Cuma di luar itu beberapa kalangan muda yang memang maju, tentu mereka maju juga punya berbagai macam dorongan. Ada yang memang punya concern, ada yang memang melihat peluangnya begitu besar, dan bagian kedua itu sebetulnya yang coba gue cari gitu tahun 2019 kemarin, dan gue menemukan peluang itu namanya adalah relasi dengan kekuatan-kekuatan yang udah mapan gitu loh. Jadi ketika lo maju, lo udah punya modal sosial yang cukup. Misalkan Pangeran Syahan itu anaknya siapa. Habis itu setelah gue kulik, dan hasilnya ternyata cukup banyak juga gitu loh Mas. Ada sekitar, gue harus ngeliat angka pastinya. Ada berapa sih sebenarnya politisi muda, caleg muda yang memang pada akhirnya terpilih gitu menjadi anggota DPR RI setelah di tahun 2019? Nah, tahun 2019 itu dari 878 caleg muda. Dan lo membatasi muda nih gimana definisinya? Dulu agak kebingungan ya, karena kan terminologi itu kayak ngambang, dipakai sama banyak pihak. Bisa aja pejabat yang memang kelihatannya udah sangat tua gitu ya, saat maju eksekutif ngaku dia adalah calon eksekutif yang milenial, yang muda, padahal dari usia juga kelihatan enggak. Makanya gue coba nyari satu cantolan dan akhirnya ketemu di Undang-Undang Kepemudaan sih Mas. Karena kan di Undang-Undang Kepemudaan itu ada batasan tentang definisi pemuda di 16 sampai 30 tahun. Akhirnya gue nyari 16 sampai 30 tahun? Yang 30 dan ke bawah. Dan dari 30 dan ke bawah itu ada sekitar 18 orang tuh. Oke, dari 870? 878. Ini yang 2019 ya? Jadi tahun 2019 878 caleg muda itu dengan usia 16 sampai 30 tahun. Yang calegnya gue tidak bisa memetakan batas atasnya karena 878. Tapi yang terpilih gue membatasi di 30 untuk ngelihat
Alek yang legislator 878 itu caleg muda disebutannya itu di publik disebutnya caleg muda. Tapi gue tidak tahu pasti batasan umurnya karena kan ada yang ngasih batasan sampai 40 gitu. Oke. Jadi kita bisa berasumsi mungkin batas atasnya bisa di 40. Oke. Tapi gue coba untuk membuat itu lebih rigid ketika masuk ke yang terpilih nih. Iya. Yang terpilih gue menggunakan cantolan Undang-Undang Pemudaan tadi dan 30 tahun batas maksimalnya. Itu ada sekitar 18. Saat itu ya masih 30 dan ke bawah. Oke, jadi pas terpilih tahun 2019 itu usianya di bawah 30 tahun. 30 dan ke bawah. 30 termasuk. Termasuk 30 tahun. Oke, hanya 18 orang. Hanya 18. Kalau 18 orang. dikonversi sekitar 2%-an lah. 2%-an. Lo bisa ngejabarin nggak? Gue sih ada juga ya datanya, tapi kira-kira profilnya jadi 18 orang ini caleg muda yang sekarang sudah menjadi Alek berarti ya. Alek muda ini kira-kira dari partai apa aja dan dia background-nya apa aja gitu? Gue mau nanya ke lu deh. Lu kan juga suka mengobservasi politik Indonesia gitu ya. Kalau menurut tanpa melihat datanya, menurut lu partai mana sih yang 2019 kemarin menggaungkan soal kepemudaan paling kencang gitu? Sehingga dari situ lu mungkin bisa nebak, oh ini kayaknya partai ini yang paling banyak Alek. Iya, yang paling nggak menggaungkan kepemudaan ya PSI tentu saja, tapi kan tidak terpilih. Iya. Tidak lolos threshold gitu. Kita ngomongin yang lulus PT deh. Yang lulus PT, yang lulus parliamentary threshold itu muda ya? Muda, yang mereka menggunakan terminologi itu menjadi salah satu. Gue sebenarnya sejujurnya gue nggak ada nyantol sih kalau yang pakai kata muda. Apa Nasdem mungkin? Gue Nasdem. tahu juga. Nasdem ada di situ tapi nggak jadi yang paling terbanyak. Yang terbanyak itu PAN. Oh PAN ya, PAN juga memakai ini sih, dia penjadikan kemudaan sebagai salah satu ini ya. Emang ya 2019 mereka pakai? Iya, menurut gue ya. Berarti bisa dibilang PAN itu salah satu mungkin yang berhasil kali ya. 2019 PAN ada berapa kemarin? 5. 5? Dari 18 itu ada 5. Dari 18, oh ini menarik banget ya. Dari 18 anggota legislatif yang terpilih berusia 30 tahun ke bawah, itu 5 itu dari PAN? 5 dari PAN. Yang lolos jadi legislator. Siapa aja orang-orangnya, Ki? Nanti mungkin bisa dibantu di pop-up juga, tapi gue juga akan ngebacain satu, ada yang dari Dapil Sumber 1, namanya Athari Gauti, kemudian ada Farah Putri, sekarang di Komisi 1, kalau nggak salah. Kemudian ada Selamat Haryadi, dia Dapil Jatim 11, ada Abdul Hakim yang jadi Presiden Persik Kediri ya, kalau nggak salah ya. Habis itu ada Fahri Pahlevi Konggosa, dia dari Sultra, itu 5 tuh. Tapi ketika gue telisik lebih jauh, gue nggak bilang ini penyebab mereka kepilih ya. Tapi kita bisa ngertiin ada korelasi dari bagaimana mereka terpilih dan berkampanye bahkan sebelumnya dengan apa yang mereka punya, yang gue sebut sebagai modal sosial kali ya. Karena dari 5 nama itu mayoritas punya relasi dengan kekuasaan yang mapan, apapun bentuknya. Gue berusaha ngebagi itu tuh Mas, kalau kita ngelihat ke bagian bawah tuh. Gue coba mengklasterisasi bentuk-bentuk relasinya apa aja. Karena dari nama-nama itu, nggak cuma PAN ya, semua yang 18 itu, gue ngebagi ada yang anak pejabat atau mantan pejabat DPR, RI, anak pimpinan atau mantan pimpinan daerah, anak pejabat non-parpol, kemudian ada kolega, jadi dia tidak langsung anaknya siapa, tapi dia masih dalam satu keluarga. Yang terakhir adalah orang-orang yang tidak berhasil gue profiling nih. Mereka punya... Yang nggak bisa lo telusurin nih. Iya, entah memang dia tidak punya relasi, atau memang cukup rapat disimpan bentuk relasinya, sehingga tidak gampang ditrace oleh kita yang concern dan pengen tahu gitu untuk kebutuhan apapun, kayak gitu. Dan gue coba ngelihat bentuk relasi itu, coba gue padankan sama nomor urut caleg, Mas. Karena kan dari 2009, kita tuh kalau milih, kita tahu nama calegnya. Kita bisa milih nama calegnya. Itu kan proporsional terbuka ya kalau di kepemiluan gitu. Makanya untuk punya nomor urut di atas tuh menjadi penting gitu. Dan ketika gue lihat ternyata memang banyak nama-nama yang punya relasi tadi itu ketika nyalek di partai levelnya nasional loh DPR RI. Mereka dapat nomor urutnya tuh yang di atas. Chancesnya lebih gede ya. 1, 2 gitu. Lu bisa lihat di salah satu slide-nya juga tuh Mas. Gue coba mendudukan relasi dan nomor urut yang mereka dapat gitu. Sehingga muncul banyak pertanyaan sih Mas. Kemudian gimana orang-orang yang misalkan kayak gue tidak punya
darah biru politik gitu ya? Yes, gitu. Gue nggak tahu lu punya darah biru politik apa enggak. Nggak ada. Nggak ada juga kan. Nah, Walaupun orang banyak suka menggosipkan gue gitu, gue nggak ada beneran. sekarang klarifikasinya tadi Nggak di punya. sini nggak apa-apa lah ya. Terus. Nah itu memang chance-nya kecil sekali. Tapi kalau misalkan dibandingkan, ini bright side-nya ya. Kalau dibandingkan sama 2014, total calegnya, total yang mendaftar sebagai calonnya itu naik 2 kali lipat mas. Karena di 2014 itu orang yang pengen jadi legislator, anak-anak muda itu 414 jumlahnya. Tadi kan 878. Artinya ada kenaikan 2 kali lipat. Walaupun persentase keberhasilannya nggak terlalu jauh. Kalau dulu tuh 3%. Jadi sekitar angkanya 15 orang yang lolos dari 414 tadi gitu. Jadi gue sih pengen kita bahas dulu aja, kita lihat orang-orang profiling aja nih. Boleh. Kita bisa lihat dari per partai gitu. Nih gue juga megang datanya. Tadi Pan lo udah sebut ya. Udah sebut orang-orangnya siapa aja. Lalu juga dari Nasdem ini Hillary Brigita. Kawan kita yang dipanggil ke Progres kemarin. Iya, kemarin kita sempat ngundang juga Hillary datang ke acara kita. Lalu Arkanata Akram sama ini Elizabeth ya. Ya, Dapil Papua. Dapil Papua. Itu waktu kepilih Hillary umurnya 23, Yes. Arkanata itu 24, ini Elizabeth itu 29. 9. Berarti sekarang udah 31. Ya satu, oke. Tadi yang Pan juga belum, Atari Gauti itu terpilih umur 27, 27. Farah Putri 23, Yap. Abdul Hakim 27, 27. Selamat Aryadi 29, Yap. Fahri Palevi itu 24 tahun. Lalu kita geser ke Golkar. Putri Komarudin terpilih umur 26 tahun, Diah Roro Esti 26 tahun, sama Adrian Jopi itu 25 tahun. Sebenarnya memang secara usia ya muda, sebenarnya muda banget sebenarnya. Betul. Lalu Demokrat Bramantio 26 tahun. Kawan di Progres juga waktu Karena itu. kita undang juga, betul, Rizky Aulia 25 tahun, sama Devi Bijak itu 27 tahun. Nah, sementara yang lain itu, ini partai-partai apa aja nih, Ki? Yang Roji itu dari P3. P3, dia 28 tahun terpilih. 28 mas. Pas terpilih ya. Pas terpilih 28. Lalu Rahul ini Gerindra ya. Gerindra. 24 tahun pas kepilih. Paramita Widya ini PDI Perjuangan ya. 27 tahun sama Martin Dow 29 tahun. Gitu. Nah, jadi ya memang persebaran ininya sih lumayan di tiap partai besar tuh ada lah. Ya. Ada satu. Ada nggak sih partai yang nggak punya di 30? PKS nggak ada nih. PKS nggak ada. PKS nggak ada. Padahal PKS sebenarnya banyak caleg mudanya loh itu. Mungkin proses kaderisasinya yang lebih panjang kali mas. Atau memang ya mungkin belum sempat kebagian nomor yang oh ya bisa jadi yang bagus aja kemarin kan. Atau skema selanjutnya adalah mereka dilatih di DPRD dulu mas. Biasanya kan gitu. Oh ya bisa betul. Untuk bisa tarung ke DPR biasanya orang banyak yang ditarung di DPRD. Benar. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gini, kalau menurut gue sih ya, lo punya relasi dari keluarga atau kebetulan orang tua lo itu adalah pejabat dan itu dijadikan sebagai modal politik sih nggak ada yang salah dengan itu sebenarnya kan. Nggak ada yang larang juga. Nggak ada yang larang juga. Jadi sebenarnya nggak ada isu di sana. Tapi yang sebenarnya jadi pertanyaan adalah seberapa mungkin caleg muda nanti terlebih di 2024 ya. Karena kan data 2019 sudah berbicara yang kepilih hampir semuanya itu punya kedekatan dengan tokoh atau dengan tokoh politik yang kebetulan punya hubungan. Tapi seberapa mungkin 2024 ada caleg muda yang bukan keluarganya politisi, bukan keluarganya pejabat, bisa terpilih menjadi anggota parlemen, menurut lo? Selama regulasinya masih belum ada perubahan mas ya, itu akan sulit gitu. Karena regulasi itu kan akan jadi turunan teknis tuh. Makanya sejauh yang gue ingat, udah banyak sekali pihak tuh yang pengen ada perubahan. Satu di undang-undang partai politik. Kedua di undang-undang pemilu yang kemarin sempat diisukan mau direvisi gitu. Karena ada beberapa poin di dalamnya yang sebetulnya bisa jadi titik balik tentang satu kesempatan orang untuk bisa nyalon dan dua keberhasilan mereka juga nantinya gitu loh. Ini kan ngomongin masalah peluang ya, dan peluang itu kan bisa bersifat momen gitu muncul ya. Tapi kan ada juga yang memang harus didukung sama kerangka regulasi yang akhirnya ngebuka pintu bagi semua orang gitu. Semua orang yang punya ketertarikan, bahkan yang tidak paham politik untuk bisa tahu kalau dia ingin duduk di legislatif tuh tahapan apa aja yang mesti dia lalui gitu. Yang entah kaderisasi di partainya, dan dia juga harus memahami fungsi-fungsinya nanti di dalam parlemen seperti apa. Makanya harus baca undang-undang MD3 misalkan kayak gitu. Itu sih yang menurut gue belum bisa nyentuh semua orang. Makanya
bukti di 2019 kemarin tuh yang tadi gue ceritain di awal soal orang ikut hanya untuk nyalon aja itu jadi masih ada gitu loh. Jadi gimmick politik lah Mas. Karena banyak banget yang jadi gimmick, entah caleg yang dari kalangan grassroots, mereka punya momen gitulah. Dia akhirnya punya exposure dan sama partainya dijadiin bintang iklan saat kampanye gitu loh partainya. Ada juga memenuhi lagi-lagi yang 30% tadi gitu. Dan praktik-praktik kayak gini sebetulnya yang bikin orang yang betul-betul mau nyoba nyalon itu jadi gimana sih lu disejajarkan sama gimmick gitu. Kalau misalkan lu punya substance, lu tahu interest lu apa. Misalkan lu maju, lo pengen ngedorong, lu kebayang lu bakal kayak Pangeran Sean, kayak gue pengen di Komisi 1 deh. Ngomongin bermitra dengan Kominfo misalkan yang sangat relate dengan lu sebagai entrepreneur di media. Lu jangan pakai gue sebagai contohnya, ini orang bikin gosip aja lah. Oh nggak apa-apa, maksud gue yang lebih deket aja dan orang bisa tahu. Jadi analogi yang gampang aja gitu Mas. Enggak, gue nggak mau nyalek ya, for the record gue nggak mau nyalek. Nih Rifki gue verifikasi Pangeran Sean di 2024 nggak nyalek. Nggak nyalek. Udah cukup. Next. Oke. Sampai mana tadi gue jadi lupa nih gara-gara ngomongin. Iya, lo caleg muda ya punya substansi, kalau diperlakukan sebagai gimmick semata gitu ya nggak akan jadi apa-apa juga. Tapi kan memang ini kita ngomongin realita politik ya. Ngomongin realita politik bahwa yang namanya gagasan yang segar saja, niat baik itu nggak pernah cukup. Gitu. Nggak pernah cukup. Banyak urusan di sana, urusan kapital, urusan logistik, urusan jaringan, urusan soal pertarungan internal di partai juga gitu kan. Dan itu biasanya ya kaitannya sama senioritas di dalam partai politik. Suka atau nggak suka di dalam organisasi, apalagi politik di Indonesia yang namanya siapa yang lebih senior, siapa yang lebih duluan, itu pasti ada. Itu tidak terhindarkan. Gitu. Nah ini kan jadi menutup harapan nggak sih bahwa kalau ada orang anak muda pintar, berintegritas, berniat baik, bersih, ingin maju sebagai anggota legislatif, tapi dia tidak memiliki kedekatan politik, ya pada akhirnya nggak akan jadi juga gitu. Karena itu aja nggak cukup, karena kan kita berbicara soal kursi yang dipilih oleh rakyat ya, bukan ditunjuk oleh pejabat yang punya otoriti ya. Jadi emang menurut, nggak tahu, kalau orang awam ngeliatnya ya emang nggak ada harapan aja buat politisi muda. Ya nggak sih? Apa lo lebih optimistis? Gue melihat malah ada logika yang kebalik Mas. Dalam arti ketika ngomongin parlemen sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat gitu ya, itu kan artinya sifatnya mereka menjadi satu satu sosok yang mewakili beberapa orang gitu. Artinya kan yang dia bawa adalah kewajiban untuk bikin yang bawah seneng dan mendapat legitimasi dari bawah gitu kan. Cuma ketika gue beberapa kali dapat cerita teman-teman gue yang sempat nyalek di 2019 kemarin, itu justru kebalik gitu. Jadi partai yang harusnya jadi ranah intermediari, maksudnya dia yang bisa melembagakan interest anak-anak yang mau nyalek ini karena salurannya dari sana, itu justru yang tadi lu bilang, ada beberapa kultur-kultur yang membuat posisi partai itu seakan-akan jadi lebih urgent untuk dilayani, tanda kutip, dibanding yang konstituennya gitu. Jadi kalaupun lu punya konstituen, ya lu harus akhirnya menjual nama lu di atas nama partai lu, biar orang ketika buka lembar suara tuh nyoblosnya nama lu. Betul. Bukan logo partainya. Cuma kan itu berarti akan membutuhkan extra effort juga kan? Emang biayanya mahal Mas. Iya mahal sekali kan memang. Biayanya mahal. Iya. Dan untuk menjawab tadi pertanyaan gue di depan adalah, ya sebenarnya ada harapan nggak sih, ada peluang nggak sih bagi anak-anak muda yang emang cerdas ya dan berniat baik, berintegritas gitu untuk maju sebagai anggota legislatif ketika mereka tidak punya koneksi politik sebelumnya. Gue nggak bisa menjawab hal itu dengan kayak crystal clear gitu ngasih statement di sini, karena gue coba mendudukan misalkan ada temen gue yang memang gue lihat dia bisa untuk maju gitu, tapi masih banyak hal uncertain di sekitarnya yang membuat gue juga mikir, lu bisa maju tapi lu bisa gagal juga gitu, bahkan lu bisa nggak maju juga gitu. Jadi untuk ngerespon pertanyaan lu tadi, gue nggak bisa ngasih jawaban yang clear karena masih terlalu banyak pertanyaan di kepala gue juga sih Mas soal itu.
Jadi gue kenapa tertarik sama isu ini? Karena satu hal yang sebenarnya gue nggak pengen lihat gitu di 2024, yang pengen dihindari itu adalah kembali menjadikan politisi muda, caleg milenial atau apapun nanti istilah yang akan populer di 2024 itu, gue nggak pengen itu kembali dijadikan sebuah gimmick politik semata gitu. Karena itu kan kejadian di 2019 gitu. Ya politisi milenial gitu ya, caleg milenial gitu, semuanya membawa kemudaannya gitu. Dikala sebenarnya sampai status milenial juga ya. Iya. Sorry. Dikala ketika kita lihat pada realitanya, sebenarnya peluang untuk the so-called politisi milenial, politisi muda ini untuk terpilih ke dalam parlemen sebenarnya kecil sekali. Karena berbagai faktor yang tadi udah kita sebutkan di depan. Pertanyaan adalah, kalau ini memang kecil sekali, terus kenapa digoreng-goreng gitu loh maksud gue? Ya nggak? Karena memang secara demografi banyak mas anak-anak yang di generasi itu ya. Betul. Cuman kan ada banyak faktor kenapa mereka pada akhirnya orang yang maju mewakili generasi ini pada akhirnya entah nggak dapat nomor yang bagus, entah nggak bisa mendapatkan partai yang bisa menang, yang bisa lolos threshold pemilu gitu, dan lain sebagainya gitu. Maksud gue, apakah ini masih relevan untuk kita bicara soal politisi milenial, caleg muda dan lain sebagainya? Gue harus verify satu-satu nih, karena ntar kalau nggak ada yang bermain-main jargon gitu kan. Cuma menurut gue adalah, apakah itu masih relevan untuk dijadiin bahan jualan politik gitu? Atau kita bisa sepakat nggak usah lagi lah ngomong kayak gitu? Selama pendefinisian masih menggantung sih mas, itu bisa digunakan untuk konteks apapun sayangnya. Apakah kita akan nanti melihat misalnya di 2024 itu adalah kampanye caleg Gen Z gitu misalnya kan? Bisa aja kejadian kan? Mungkin bisa. Bisa aja kan? Ini adalah caleg generasi TikTok gitu, bisa aja kan? Bisa banget. Iya. Nah, apakah kita akan mengulangi kembali hal yang tidak kejadian di 2019, hanya ganti nama aja gitu, dan nanti akan penuh dengan kebisingan-kebisingan yang nggak lebih dari sekedar ya jargon yang holo ya, yang kopong ya sebenarnya ya. Karena lo cerita, gue jadi ngebayangin itu passable banget sih mas sebetulnya. Gue sudah membayangkan itu akan kejadian soalnya. Itu sangat mungkin kejadian gitu. Tapi gue malah jadi tertarik ketika lo sudah memikirkan potensi bahwa skenario itu ada. Lo sampai berpikir bagaimana lo sebagai bagian dari, masih muda kan maksud gue lo? Iya, relatif lah. Oke, berarti lo sebagai orang yang masih cukup bugar untuk melakukan aktivitas kepemudaan gitu ya. Itu lo sempat sampai ngebayangin nggak kalau gue part of it, apa yang bisa gue lakukan supaya ini nggak jadi gimmick politik doang? Soalnya kalau gue nggak kebayang gitu, belum kebayang. Kalau nanya sama gue secara detail juga, gue nggak tahu juga gimana cara diferensiasinya sebenarnya. Iya. Jadi apakah kita mesti menerima realita bahwa ya kemudaan ini hanya terbatas pada jargon aja, pada gimmick, pada alat political marketing gitu. Ketika itu untuk diturunkan dalam bentuk gagasan atau dalam bentuk presence atau kehadiran dalam parlemen misalnya, ya itu belum tentu gitu. Menurut gue yang penting buat gue sebenarnya menarik tau nggak apa? Gue pengen tahu 18 anggota legislatif muda yang terpilih tahun 2019 itu, gue pengen tahu tuh, apakah ketika mereka kampanye waktu itu, mereka mengedepankan kemudaannya atau kemilenialannya? Ini menarik nih. Itu sebagai kampanye. Karena lo bisa mencoba merefleksikan tujuan mereka dalam mencapai kursi legislatif itu dengan melihat visi misi misalnya. Karena kan setiap caleg itu harus naruh visi misi mereka ketika mereka nyalek. Dan ketika lu lihat sendiri deh, banyak yang kosong kan mas? Coba ya. Banyak banget yang kosong. Dan ini gue ngambil resmi loh waktu itu. Gue ngambil resmi dari data yang bisa diakses ya sama publik. Dan dari website mereka gitu berarti, atau dari dari KPU biasanya, atau ada beberapa laman lain juga yang turut mengamplifikasi informasi KPU. Itu kan banyak banget tuh mas, inisiatif yang muncul saat pemilu tuh dulu. Oke. Ini gue baca beberapa aja. Serius, lu mau bacain? Gue bacain, tapi gue nggak usah sebut namanya. Ya udah, itu aman. Itu aman. Jadi yang kalau misalkan keinget gitu ya, visi misinya dulu, ya mungkin nanti ketika udah jadi incumbent dan mau nyalon di 2024 bisa dibikin lebih programatik lah sifatnya. Dan ini tuh official ya, jadi lo ambil dari official, entah dari KPU atau dari website mereka ya? Mereka kayak nggak ada website sendiri sih mas. Oke. Jadi gue ngambil dari data KPU.
data resmi lah. Data resmi KPU. Oke. Ada yang motivasi, emang ada ya? Bagian motivasi ada di dalam? Ada motivasi sama target sasaran, sorry bukan visi misi. Itu yang tercantum. Jadi di satu lembar pendaftaran lo gitu. Ada yang motivasi adalah melanjutkan perjuangan orang tua dan belajar hal baru. Oke. Lalu ada lagi yang melanjutkan perjuangan orang tua dalam membangun Sumatera Barat lebih baik. Duh, sebut daerahnya lagi, orang kan gampang nyarinya. Itu. Lalu ada yang motivasi hubungan diplomatik dan luar negeri. Target sasarannya mempererat hubungan diplomatik luar negeri. Ya, agak-agak similar sebetulnya. Iya, dan ya sebenarnya agak-agak apa? Enggak begitu konkret juga sebenarnya apa yang mau dilakukan kan. Lalu ada juga nih keinginan dari hati, jiwa dan pikiran untuk bisa menjadi pemuda yang bermanfaat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya PPKN sih dulu kalau zaman gue sekolah nih kayak gini nih poin-poin PPKN sih. Lalu target sasaran membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam aspek-aspek sosial masyarakat, budaya, ekonomi dan teknologi. Ya gue jadi ingat gue pas ngisi soal esai dulu kayak gitu. Lalu ada lagi menyuarakan kepentingan pemuda dan wanita khususnya di level pembuat kebijakan. Ini menurut gue sih lumayan konkret nih, ya kan? Karena dia khusus pemuda dan wanita. Berarti udah pasti nih aleknya perempuan gitu ya. Nah, target sasarannya menjadi bagian. Nah, ini menurut gue lumayan konkret. Menjadi bagian dari tim perumus dan pemutus undang-undang yang akan berdampak positif dan berkelanjutan pada masa depan kaum pemuda dan wanita di Indonesia. Berarti ini kan jelas bahwa platformnya dia pemuda nih dan perempuan. Setidaknya dia tahu fungsinya dia nanti di parlemen itu seperti apa ya. Jadi kan kalau kayak gini sebenarnya cara kita untuk ngukur metrik kesuksesannya sebagai legislator, ya kita lihat apakah undang-undang yang dihasilkan atau kerja-kerjanya sesuai kan nih sama kepemudaan sama wanita. Gue jadi kepikiran apa nama-nama 18 ini coba kita undang satu-satu ya untuk ngomongin bisa. Motivasi target sasaran mereka itu sudah tercapai apa belum? Betul. Oke. Pak Rifki lebih terbuka di depan kamera seperti saya lihat ya. Bagus. Oke, nih ada lagi nih yang lain ya. Kacau nih. Memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa Indonesia. Tidak begitu detail. Yes. Target sasaran orang yang sama ini mempresentasikan generasi muda yang aktif berpolitik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anak muda aktif berpolitik. Nah, masalah soal keadilan sosialnya, kita lihat juga nanti ya. Masalah soal hasil legislasinya apa aja kan. Kita lihat komisinya di mana. Iya. Ada lagi yang generasi muda berkarya, membuktikan diri untuk nusa bangsa. Penyambung suara rakyat khususnya generasi muda. Nah, tetap. Ini menarik nih Mas, karena dia mention generasi muda di dalam target sasarannya. Yang lain nggak ada. Ini lo banyak space kosong, lo nggak baca karena emang nggak ada ya target sasarannya kan? Ini memang tidak semua dari 18 alek muda ini yang terpilih ini yang mengisi bagian motivasi sama target atau sasarannya apa gitu. Ada yang memang dikosongkan gitu. Ada juga yang motivasi mengabdi kepada masyarakat bangsa Indonesia dan agama. Nah, ini nih. Orang yang sama, target sasarannya, dan orang ini terpilih ya, menjadi anggota legislatif. Target sasarannya yang bersangkutan adalah memasukkan nilai-nilai agama dalam produk perundang-undangan untuk menjaga agama Islam dan bangsa Indonesia. Terlepas dari lo sepakat atau enggak dengan apa yang dia perjuangkan, konkret ini. Betul. Karena kan dia hadir untuk merepresentasikan ceruknya dia gitu. Platform kampanyenya dia ini jelas nih sebenarnya. Ada yang motivasi ini nggak usah gue bacaan sih karena dia mendukung calon tertentu jadi presiden, ketahuan kan orangnya yang mana, nggak usah dibacain. Tapi menarik Mas, karena ketika motivasinya untuk maju adalah poin ini yang tidak bisa kita sebutkan di sini dan kenyataannya tidak demikian sekarang. Lantas motivasinya untuk tetap ada di parlemen apa? Sebetulnya itu dong. Iya. Nah ini sebenarnya jadi seru untuk kita lihat dan sebenarnya enak kalau one day ini kita ajakin ngobrol satu persatu sebenarnya kan. Iya. Setuju gue. Ini ada juga yang motivasi membumikan politik rahmatan lil alamin. Konkret sih menurut gue ada ceruknya. Iya, betul. Walaupun tidak programatik ya. Dan menjadikan partainya pemenang pemilu 2019. Walaupun gue bisa bilang partai dia nggak menang pemilu sih. 2019. Oke. Seru bacanya? Seru. Jadi hal-hal seperti ini menurut gue yang perlu diperkaya sih ya jelang 2024 itu bahwa menurut gue sih orang memilih siapa itu ya terserah masing-masing sebenarnya. Tapi kan
perkara soal kita memberikan kesempatan bagi pemilih muda apalagi untuk tahu sebanyak-banyaknya, belajar sedalam-dalamnya soal siapa yang mau mereka pilih gitu. Itu sih, emang harus kepo sih. Awalnya harus peduli dulu, nggak boleh cuek, terus kepo gitu. Perkara lo mau pilih siapa sih urusan masing-masing. Tapi masalah kepo juga harus bisa terakomodasi dengan ketersediaan data yang mudah, Mas. Betul. Kita nggak semua orang nyari kayak gue, karena ini kan dulu nih kerjaan gue. Lo riset soalnya kan? Dulu di kantor lama, emang ini kerjaannya gitu loh. Tapi terlepas dari orang-orang yang saat itu seperti gue posisinya, siapa sih yang mau nyari dan ngumpulin data sebanyak ini? Kayak apalagi gitu. Kalau kedapet ini nggak gampang mudah, ya? Iya, mudah, makanya PR-nya nggak cuma soal orangnya mau nyari gitu loh. Tapi di satu sisi penyedia informasinya juga bisa naruh informasi ini semudah mungkin untuk diakses gitu. Jadi paradigmanya adalah ini informasi harus bukan tersedia, tapi informasi ini harus nyampe. Terakhir, untuk menjawab tadi pertanyaan kita yang belum lo jawab juga sih tadi. Gue tadi sudah memberikan jawaban, lo yang belum. Jadi menurut lo bisa nggak ada caleg muda terpilih tapi nggak punya koneksi politik? Oke, gue ngelihatnya supaya tidak terombang-ambing menjadi gimmick ya. Yang mesti diubah adalah apa yang berusaha lo deliver sebagai sosok yang mau merepresentasikan sekian puluh ribu orang. Jadi yang tadi kita baca itu kan masih di level abstraksi kata-kata semua. Sedangkan menurut gue dengan kondisi pemilih di Indo yang makin terbuka, karena salah satu faktornya adalah gampang akses info, itu adalah lu bisa menjual atau ngedeliver sesuatu yang sifatnya programatik gitu loh, Mas. Jadi misalkan, gue pakai contoh lu sekali lagi nggak apa-apa ya. Misalkan walaupun Pangeran CA nggak maju lagi-lagi nanti di 2024, misalkan lo maju dengan menawarkan program merevisi undang-undang undang-undang di Komisi 1 yang lagi ongoing sekarang, yang masalah PDP misalkan, atau undang-undang telekomunikasi juga kalau nggak salah mau direvisi ya gitu. Jadi lo maju dengan interest yang jelas bahwa sasaran lo tuh apa gitu loh. Nah, itu sebenarnya jadi persoalan lagi menurut gue. Kenapa? Karena apakah interest lu sebagai caleg yang detail ya, konkret nih kan sebenarnya kan apa, itu beresonansi dengan apa yang dipikirkan penting oleh konstituen lo. Betul. Iya. Cuma itu justru jadi sesuatu yang harus bisa lo penuhi dong. Maksudnya ketika lo merasa gini, lo punya persoalan yang merasa harus diadres gitu. Gini. Ini contoh praktis. Lo caleg nih. Lo pengen masuk Komisi 1 misalnya. Pasti ngomongin PDP lah. Lo kampanye nih. Ketemu sama konstituen gitu ya, calon-calon pemilih lo. Bapak Ibu, yang namanya data pribadi itu jangan sampai bocor. Gitu. Nanti segala macem gitu. Membahaya pinjol, segala macem gitu. Lalu apa konstituennya bilang, iya tapi kita butuhnya beras gitu. Maksud gue itu kan ada missing link antara apa yang menurut lo penting dan mungkin aja si caleg ini tuh memang mulia gitu niatnya gitu. Tapi kan dia kan terpilih itu karena dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat dalam sebuah dapil. Nah, apakah kepentingan dia dan passionnya dia sebagai caleg itu beresonansi dengan apa yang dianggap penting oleh masyarakat? Buat gue nggak serta-merta, dan seringkali sebenarnya itu seperti itu. Tapi gue jadi berpikir sih, Mas, ketika lo memang udah duduk di parlemen, apakah memang lo hanya merepresentasikan konstituen lo? Atau memang lo juga merepresentasikan masyarakat yang secara geografi mungkin tidak di satu dapil yang sama, tapi punya interest yang sama gitu loh? Nah, kalau gue sih sebenarnya melihat sebenarnya secara umum tidak merepresentasikan kelompok demografi tertentu secara geografis ya. Tapi kan yang milih itu kan orang-orang dalam batas teritorial geografis gitu. Walaupun seringkali memang kalau lo ke dapil nih ketemu sama warga sama masyarakat, yang jadi isu buat mereka tuh isu-isu yang lebih kena sebenarnya sama anggota DPRD dibandingin sama anggota DPR RI. Ngurusin jalan rusak, ngurusin banjir gitu tuh, ya kan? Hal-hal yang bener-bener lokal gitu. Berarti sebetulnya kalau mau jangan ntar jadi nunjuk ya. Tapi memang di Indonesia itu harusnya yang levelnya pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar itu memang ada di level kabupaten kota kan. Iya. Nah, artinya DPRD-nya juga harusnya isunya ke sana gitu. Nah, cuma kan tadi poin di awal kita adalah baik lagi, mungkin nggak caleg muda nggak punya koneksi politik terpilih. Berat kan sebenarnya. Banget. Kan? Karena kebutuhan lo tuh
atas bawah, Mas. Maksudnya di bagian bawah lo harus bisa punya basis massa yang solid gitu ya. Dan di atas juga lo dikasih jalan. Nah, yang gue sorotin di apa namanya, gue nggak bisa nyebutin ini riset apa ya nyebutnya ya. Hal yang gue cari studi laporan. Ya, yang gue cari di 2019 kemarin itu lebih pada yang di atas gitu loh. Bahwa ini masih salah satu prasyarat yang mesti dipenuhi gitu loh. Bahwa lo harus punya nomor urut yang di atas. Kalau memang masih sama ya sistem pemilihannya masih proporsional terbuka gitu loh. Lo juga harus punya modal finansial yang kuat gitu loh. Dan itu kan turunannya banyak banget tuh, Mas. Nggak, setelah di atas, nanti di bawah juga harus organisasiin massa. Dan cara-cara organisasiin massa juga terkadang kan juga berhubungan dengan teknis-teknis yang kayak praktik money politics, pork barrel, dan segala macamnya itu. Jadi, kalau gue merefleksikan ke diri gue sendiri yang memang tidak punya basis massa, tidak punya modal sosial, modal finansial yang bermiliar-miliar untuk maju gitu. Rasanya masih buram sih, Mas. Oke, berarti konklusinya adalah kalau Anda adalah orang anak muda Indonesia yang beritikat baik, ingin menyuarakan hal-hal yang membantu masyarakat, cerdas, berintegritas, bersih, tapi tidak punya koneksi politik, maka Anda sebenarnya perlu cari cara dan perlu usaha yang lebih berat untuk bisa maju dan terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI ya. Tapi itu kalau misalkan memang lo percaya bahwa yang namanya policy formulation gitu, terlibat dalam kebijakan publik adalah salah satu saluran supaya lo bisa ngasih impact. Padahal senyata-nyatanya kan sekarang juga orang yang sudah ada di sana pun, seperti teman lo, Samara Amani, akhirnya kan memutuskan untuk keluar dari sana karena dia merasa ada channel lain yang bisa mengakomodasi interest dia gitu. Jadi ini tergantung gimana lu lihat juga sih. Bahwa gue juga mau menyatakan ya penting untuk melihat bahwa berpolitik itu jalan untuk ngasih implikasi yang sangat luas gitu. Tapi kalau misalkan itu membuat lo kayak babi buta gitu dan akhirnya melakukan praktik yang sama seperti sebelumnya, terus apa signifikansi lo gitu. Oke, mari kita sudahi pembicaraan yang cukup kelabu ini ya untuk nuansanya karena ini pesimistis sebenarnya tone-nya, tapi mari kita sudahi sampai di sini saya pembicaraannya. Nanti kita akan berbicara lagi, ngobrol-ngobrol soal politik Indonesia secara berkala setiap pekannya bersama dengan Rifki Rahman. Sambil ngundang yang politisi muda tadi dong. Enggak usah. Sama Rifki Rahman aja cukup. Oke, thank you.